قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala sejak bayi. Kekasih Allah ini lahir di dalam gua. Saat bayi tidak ada yang menyusuinya, dia bertahan hidup bahkan tumbuh secara menakjubkan. Pada ibu jarinya memancarkan susu, sedangkan jari-jari yang lainnya mengeluarkan madu dan juga keju. Sejarawan Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas, dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, memaparkan Nabi Ibrahim lahir di gua karena Raja Namrud kala itu tengah memburu bayi yang baru lahir untuk dibunuh. Begitu usai melahirkan, ibu Nabi Ibrahim menutup pintu gua. Dia pulang ke rumahnya dan seminggu setelah itu mendatangi bayinya. Ibu itu menemukan anaknya, Ibrahim, sedang meminum susu dari jari-jarinya, madu dan keju dari jari-jari yang lainnya. Selanjutnya, ibu itu meninggalkan dan kembali lagi setelah genap 1 tahun. Di sisi lain, Nabi Ibrahim tumbuh secara menakjubkan. At-Tabari dalam Tarikh Ar-Rusul wal Muluk menggambarkan pertumbuhan Nabi Ibrahim dalam sehari seperti sebulan, dan sebulan seperti setahun, sehingga total lama waktu Nabi Ibrahim di dalam gua hanya selama 15 bulan. Pada usia itulah, untuk pertama kalinya Nabi Ibrahim meminta kepada ibunya agar membawanya keluar dari gua untuk melihat dunia. Ketika dia keluar dari gua, ditafsir kira-kira umurnya sama dengan anak 15 tahun. Silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut riwayat dari Ibnu Katsir dalam Qasas al-Anbiya, ayah kandung Nabi Ibrahim bernama Tari. Adapun silsilah lengkapnya, Ibrahim bin Tari, bin Nahur, bin Sahul, bin Rahul, bin Paling, bin Aher, bin Saleh, bin Afasad, bin Sam, bin Nuh. Pada usianya yang ke-70 tahun, Tari dikaruniai 3 orang putra yang bernama Ibrahim, Nahor, dan Haran. Haran memiliki anak bernama Lut atau Nabi Lut alaihissalam, yang kelak akan menjadi pendukung Nabi Ibrahim dalam dakwanya. Haran meninggal semasa ayahnya masih hidup di tanah kelahiran mereka, di tanah Kaldea, yang juga dikenal sebagai Babilonia. Menurut riwayat dari Ibnu Katsir, beberapa tradisi mengisahkan bahwa ayah kandung Nabi Ibrahim wafat sebelum Nabi Ibrahim lahir ke dunia. Setelah itu Nabi Ibrahim diasuh oleh pamannya, yang kemudian dia panggil dengan sebutan ayah. Orang inilah yang kemudian dikenal dengan nama Azar. Dia bukan hanya penyembah berhala biasa, tapi sosok yang secara total menolak Allah, dan dengan tangannya sendiri membuat berhala-berhala atau untuk menjadikan sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam lingkungan keluarga seperti itulah Nabi Ibrahim tumbuh dan dibesarkan. Wahab bin Munabi, salah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah, juga meriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim Al-Khalil adalah anak dari Tari bin Nahur.
Al-Hafidz As-Suhaili mengatakan ibunya bernama Layutsa, seorang wanita yang beriman tapi dia menyembunyikan keimanannya. Nabi Ibrahim dilahirkan di negeri Hauran. Menurut pendapat lain, dia dilahirkan di sebuah kampung bernama Barza yang terletak di daerah Damaskus, di sebuah gua yang cukup terkenal. Konon, apabila seorang berdoa di dalam gua itu, pasti doanya akan dikabulkan. As-Sa'di mengatakan, para dukun atau ahli nujum memberitahukan kepada Namrud bahwa pada tahun tersebut akan lahir seorang anak yang akan menyebabkan Namrud binasa dalam tangannya. Tatkala Namrud mendengar kabar tersebut, dia memerintahkan agar setiap anak lelaki yang lahir pada tahun itu harus disembelih. Dia memerintahkan semua lelaki menjauhi istrinya dan dia menugaskan seorang penjaga bagi setiap rumah. Seorang dukunnya berkata kepada Namrud, "Sesungguhnya orang yang telah kami ceritakan kepada Paduka telah dikandung oleh ibunya pada malam ini." Pada saat itu, apabila ibu Nabi Ibrahim lewat di hadapan orang-orang, dia menyembunyikan kehamilannya. Ketika masa melahirkan telah dekat, ibu Nabi Ibrahim pergi karena takut anak yang ada di dalam kandungannya akan disembelih. Dia masuk di dalam gua. Di sanalah dia melahirkan Nabi Ibrahim. Ibu itu melihat wajah sang anak, keningnya memancarkan cahaya. Di malam kelahirannya, berhala-berhala berjatuhan, mahkota-mahkota terlepas dari kepala-kepalanya, dan balkon gedung Raja Namrud pun ambruk. Mencari Tuhan. Pada usia 15 bulan, yang fisiknya seperti 15 tahun, Nabi Ibrahim keluar dari gua. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Akan tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 76. Dalam tafsir Al-Misbah, Muhammad Quraisyihab menjelaskan bahwa agaknya beliau saat itu menuju ke bintang kejora atau Venus yang disembah kaumnya itu. Apalagi bintang itu merupakan bintang yang paling indah dan cemerlang, sehingga menarik perhatian siapa yang mengarahkan pandangannya ke langit. Bintang ini terkadang muncul sebelum matahari terbit, lalu tenggelam setelah terbitnya matahari, dan terkadang juga menampakkan diri setelah terbenamnya matahari. Pada paruh kedua malam-malam bulan Qamariyah, yakni 18 sampai 19 dan 20, bintang tersebut pasti dapat terlihat ketika matahari tenggelam. Kemudian setelah 1 jam atau 2 jam, ia pun tenggelam. Dan ketika itu, atau beberapa saat sesudahnya, bulan akan terlihat dan ia pun tenggelam. Begitu bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim menarik kembali keyakinannya. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Akan tetapi setelah bulan tersebut tenggelam, dia yakin bulan juga makhluk. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maksudnya lebih besar daripada bintang dan bulan. Ketika matahari condong ke arah barat, dia berkata, "Semua itu tidak pantas menjadi Tuhan." Maka pada saat itu dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 78. Kemudian dia berteriak dan berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Wahai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan
yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 78-79. Semua makhluk mendengar suaranya, dan karenanya Namrud tercengang. Selanjutnya Nabi Ibrahim pergi dari gua tersebut menuju bapak dan ibunya. Malaikat Jibril datang kepadanya dan menuntunnya mendatangi ibu dan bapaknya. Ketika melihatnya, bapaknya melompat dan seraya merangkulnya karena dia melihat cahaya kebaikan dan juga keelokannya. Bertemu Raja Namrud. Pada riwayat lain disebutkan bahwa Azar adalah ayah Nabi Ibrahim. Namun tidak ada riwayat yang menjelaskan apakah setelah ayah Nabi Ibrahim Tarit wafat ibunya menikah dengan Azar atau pamannya. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas berkisah, Nabi Ibrahim meninggalkan gua, tempat ia dilahirkan dan tinggal selama ini. Malaikat Jibril menuntunnya mendatangi ibu dan ayahnya. Ketika melihatnya, Azar melompat seraya merangkulnya. Dia melihat cahaya, kebaikan dan keelokan pada diri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya kepada ibunya, "Siapa Tuhanmu?" Ibunya menjawab, "Ayahmu." Nabi Ibrahim bertanya, "Siapa Tuhan ayahmu?" Ibunya menjawab, "Namrud." Ibrahim bertanya lagi, "Siapa Tuhannya Namrud?" Mereka melarang Nabi Ibrahim menanyakan hal itu. Tetapi Nabi Ibrahim tetap melanjutkan ucapannya. Nabi Ibrahim berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia adalah Tuhanku dan Tuhan bagi segala sesuatu." Pada saat itu, ibu dan Azar menangis karena mengkhawatirkan dari kekejaman Namrud. Akan tetapi Nabi Ibrahim berkata kepada mereka berdua, "Jangan mengkhawatirkan aku dari kekejaman Namrud. Aku ada dalam penjagaan Zat yang telah menjagaku sewaktu aku masih kecil. Dia pasti menjagaku ketika aku sudah besar." Azar takut terhadap Namrud dan takut ada seseorang yang akan melaporkan kepadanya. Akhirnya dia sendiri memutuskan pergi menghadap kepada Namrud dan berkata, "Paduka, anak yang engkau khawatirkan adalah anakku. Dia telah dilahirkan tidak di rumahku, dan sampai saat ini aku tidak mengetahuinya. Sampai pada suatu ketika dia datang kepadaku, aku memberitahukan kepadamu, silakan perlakukan dia sekehendakmu, dan setelah itu janganlah paduka celakaiku." Namrud berkata kepadanya, "Bawa dia kemari." Kemudian bala tentara Namrud mengambil Nabi Ibrahim dari ibunya. Mereka membawanya ke hadapan Namrud. Setelah Namrud melihat dan mengamati Nabi Ibrahim, dia berkata, "Tahan dia hingga besok." Esok harinya, Namrud menghias majelisnya dan menjejerkan bala tentaranya. Dia berkata, "Bawa Ibrahim kepadaku." Mereka membawa Nabi Ibrahim ke hadapannya. Setelah berada di tengah-tengah mereka, Nabi Ibrahim melirik ke kanan dan juga ke kiri. Lalu dia berkata, "Apa yang kalian sembah, itulah firman Allah." Dan bacalah kepada mereka kisah Ibrahim ketika dia berkata kepada bapak dan kaumnya, "Apa yang kamu sembah?" Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, masuklah ke dalam agamaku dan kepercayaan yang aku pegang. Aku adalah yang menciptakanmu dan memberikan rezeki kepadamu." Nabi Ibrahim menjawab, "Engkau telah berbohong, wahai Namrud. Yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku yang memberikan makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang akan menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian menghidupkan aku kembali, dan yang akan amat
kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 78-81. Mendengar ucapan Nabi Ibrahim tersebut, Namrud dan orang-orang tercengang. Di hati orang-orang tertanam rasa suka terhadapnya karena kebaikannya, ketampanannya, dan kelembutan bahasanya. Pada saat itu, Raja Namrud melirik ke arah Azar dan berkata kepadanya, "Hai Azar, anakmu ini masih kecil. Dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Orang sepertiku dan kedudukanku serta kebesaran kerajaanku tidak pantas untuk menghukumnya. Bawalah dia olehmu, ajarilah dia dengan baik dan peringatkanlah akan kekuatanku, agar dia menarik lagi kepercayaan yang telah dia pegang." Maka Azar membawa Nabi Ibrahim kepada ibunya. Sesekali dia memperlakukannya dengan lembut dan lain waktu memperingatkannya. Suatu hari Azar berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ambillah berhala-berhala ini, juallah yang besar dengan harga sekian dan yang kecil dengan harga sekian." Nabi Ibrahim tidak memperhatikan ucapan Azar, malah dia berkata, seperti difirmankan oleh Allah, "Ingatlah ketika dia berkata kepada bapaknya, 'Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sesuatu ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu menjadi kawan bagi setan." Al-Quran Surat Maryam ayat 42-45. Azar kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Al-Quran Surat Maryam ayat 46. Ibrahim mengambil berhala-berhala tersebut dari bapaknya dan kemudian membawanya pergi. Dia mengikatkan tali itu ke kaki-kaki berhala tersebut dan menariknya di belakangnya. Dia berkata, "Siapa yang mau membeli barang yang tidak memberikan mudarat atau manfaat?" Akibatnya, orang-orang melihatnya, tetapi mereka tidak melarang tindakannya karena mereka menghargai bapaknya Azar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim adalah salah satu dari 5 nabi yang bergelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi umatnya. Nabi Ibrahim dilahirkan di Mesopotamia atau Irak kuno. Selain Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim juga disebut mempunyai gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Dalam kitab Naisohul Ibad disebutkan alasan mengapa Nabi Ibrahim mendapat gelar kekasih Allah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim selalu menjalankan perintah Allah daripada perintah lainnya, seperti menyembelih Nabi Ismail dan digantikan oleh Allah dengan
domba atau kambing. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu bertawakal dan berprasangka baik kepada Allah. Misalnya dalam hal tidak mendapatkan keturunan. Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan di usia yang sangat tua. Yang ketiga ialah Nabi Ibrahim selalu makan dengan tamu. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Ibrahim apabila tidak mendapatkan seorang yang menemaninya makan, maka Nabi Ibrahim mencari hingga disebutkan sampai 2 atau 5 km. Dan ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di langit ke-6 di langit yang ke-5 menjumpai Nabi Ibrahim dan berkata bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang paling mirip denganku. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.